saya Maria Wijalupan. Saya mahasiswa PPG BEPS 4 tahun 2026, LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke dengan NIM 25869052500. Selamat menyaksikan. Hormat. Selamat pagi guru. Selamat pagi semua, silahkan duduk. Terima kasih. Apa kabar semua? Kabar baik, Ibu. Baik, sebelum mulai pelajaran kita absensi dulu. Advent Claudio Nabu, Hadir Ibu. Anja Santos Neifao, Hadir Ibu. Aprilia Kasnube, Hadir Ibu. Benedicto Alvaro Fatin, Hadir Ibu. Bruno William Alupan, Hadir Ibu. Edwarintus Bedana, Hadir Ibu. Valerianus Leo Neifao, Hadir Ibu. Filiardus R. Humoen, Hadir Ibu. Fitriana Vanessa Kasnube, Hadir Ibu. Gabriel Posenti Sikas, Hadir Ibu. Gradiana Naiheli, Hadir Ibu. Ginolio Andita Amfortis, Hadir Ibu. Mardiana Yunita Naiheli, Hadir Ibu. Maria Astrilani Nailake, Hadir Ibu. Maria Jessica dan Basu, Hadir Ibu. Maria Verlincit Naifatin, Hadir Ibu. Melania Rosari Nahas, Hadir Ibu. Onggi Christian Bandung, Hadir Ibu. Sandi Vergidius Neheli, Hadir Ibu. Servasius Nenoe, Hadir Ibu. Yosef Fredomen Boybana, Hadir Ibu. Yosefina Eleonora Neheli, Hadir Ibu. Yosef Anggamus Neheli. Hadir Ibu. Baik, terima kasih. Semua silahkan duduk, silahkan berdiri untuk berdoa. Tangan ke atas. Tangan ke atas, mengapa bintang? Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Marilah kawan, siap berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami anak-anak-Mu kembali haturkan kehadirat-Mu karena bertugas cinta dan kasih-Mu. Engkau senantiasa menjawab kami dari hari-hari yang berlalu hingga sekarang. Dan sekarang ya Tuhan, kami ingin memulai aktivitas kami. Jaga dan bimbinglah kami agar setiap pelajaran yang diberi Bapa Ibu guru kami dapat kami terima dengan baik. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepada-Mu lewat Tuhan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silahkan duduk. Baik, terima kasih. Hari ini kita belajar tentang perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai citra Allah. Coba semua membaca. Perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai citra Allah. Topik hari ini kita tentang perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai citra Allah. Untuk mempelajari lebih lanjut topik ini, mari kita sama-sama membaca tujuan pembelajaran. Sama-sama membaca tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik mampu mengenal diri sebagai perempuan atau laki-laki
Mela, silahkan. Citra Allah adalah rupa dengan Allah. Siapa lagi? Silahkan duduk. Rahim. Citra Allah adalah mirip dengan Allah. Terima kasih. Siapa lagi? Citra Allah adalah segambar dengan Allah. Baik, terima kasih. Jawaban dari teman-teman itu benar. Citra Allah artinya mirip, rupa dan segambar dengan Allah. Lalu yang berikut, bertanggung jawab terhadap dirinya sebagai citra Allah. Contoh bertanggung jawab itu seperti apa? Siapa yang bisa menjawab? Baik, silakan. Contohnya mengerjakan tugas yang diberikan bapak atau ibu guru dan membersihkan kelas secara bersama-sama. Silahkan duduk. Baik, terima kasih. Bertanggung jawab itu artinya bertanggung jawab mengerjakan tugas yang diberikan bapak ibu guru dan sama-sama mengerjakan pekerjaan di dalam kelas. Lalu berikut, saling menghormati sebagai laki-laki dan perempuan. Contohnya seperti apa? Siapa yang bisa menjawab? Saya Silahkan. saling menghormati, contohnya memberikan salam kepada bapak ibu guru, saling menghargai pendapat teman. Baik, terima kasih. Silahkan duduk. Siapa lagi? Tidak ada? Baik, saling menghormati itu seperti teman kita Ridho, bahwa saling menghormati itu memberi salam kepada bapak ibu guru dan memberi salam kepada siapa saja yang Anda temukan dan Anda temui di jalan, bukan hanya di sekolah, tapi di luar sekolah juga. Untuk mendalami lebih lanjut tujuan pembelajaran kita lanjut ke cerita. Mari mengamati dan membaca cerita. Salah satu teman kita membaca cerita. Di situ saja. Setelah sekitar 9 bulan mengandung, tiba waktunya bagi Ibu Elisa melahirkan. Bapak Mario, suami Ibu Elisa, membawa Ibu Elisa ke rumah sakit bersalin yang tidak jauh dari rumahnya. Menjelang sore, dengan dibantu seorang dokter dan suster perawat, Ibu Elisa melahirkan bayi kembar, satu perempuan dan satu laki-laki. Meskipun kesakitan dan sangatlah, Ibu Elisa tampak senyum penuh sukacita. Bapak Mario yang setia mendampingi istrinya tidak henti-henti mencium istrinya sambil membelai rambutnya yang penuh keringat. Mereka merasa bahagia karena Tuhan memberi anak kepada mereka, bahkan anak kembar perempuan dan laki-laki. Setelah sekitar 1 jam, 2 orang suster perawat membawa bayi mereka dan menempatkan kedua bayi yang terbungkus kain lampin itu di samping Ibu Elisa. Bapak Mario dan Ibu Elisa sepakat memberi mereka nama. Bayi perempuan dinamai Angela dan bayi laki-laki dinamai Angelo. Tahun demi tahun silih berganti. Kini Angela dan Angelo telah berusia 11 tahun. Angela berperas cantik seperti ibunya, sedangkan Angelo berwajah tampan mirip ayahnya. Demikian pula dengan sifat dan kesukaan mereka. Angela sangat ramah, selalu tersenyum, dan pandai menyanyi. Sementara Angelo berbadan kekar, rambut ikal, dan pandai bermain sepak bola. Suatu hari, ketika mereka pergi berlibur ke kampung halaman orang tua mereka, kakek dan nenek mereka bertekun karena Angela dan Angelo sungguh mirip atau serupa dengan ayah ibu mereka ketika masih remaja.
kasih Nela, silahkan duduk. Yang sudah membacakan kita cerita, kita sama-sama sudah mendengarkan dan mengamati cerita. Sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan dari cerita yang tadi teman kita membaca. Yang pertama, bagaimana kesanmu terhadap cerita si kembar Angela dan Angelo? Siapa yang bisa menjawab? Saya. Silahkan. Tuhan menciptakan segala sesuatu secara mengagumkan. Kisah Angela dan Angelo pun menunjukkan bahwa Tuhan menciptakan mereka dan menganugerahkan kepada pasutri Ibu Elisa dan Bapak Maria secara menakjubkan. Baik, terima kasih. Lalu yang kedua, dengan siapakah Angela memiliki kemiripan atau keserupaan? Siapa yang bisa menjawab Angela mirip dengan siapa? Silahkan. Angela mirip ibunya. Angela mirip ibunya. Siapa lagi? Tidak ada. Nomor 3, dengan siapakah Angela memiliki kemiripan atau keserupaan? Siapa yang bisa menjawab? Sandi, silakan. Angela mirip ayahnya. Angelo mirip ayahnya. Terima kasih. Nomor yang keempat, apa yang dimaksud dengan mirip atau serupa? Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Keserupaan atau kemiripan bukan hanya tampak pada hal yang bersifat fisik, tetapi juga bisa terjadi pada bakat, hobi, dan lain. Baik, terima kasih. Lalu yang berikut, lebih mirip dengan siapakah dirimu? Saya Bu, Silakan, Bruno. mirip dengan ibu saya. Bruno mirip dengan ibunya. Yang berikut, Eleonora, silakan. Saya mirip dengan bapak saya. Mirip dengan bapaknya. Silakan. Saya mirip dengan ibu saya. Baik, terima kasih. Dari 5 pertanyaan ini teman-teman sudah menjawab. Jadi ibu mengambil kesimpulan dari 5 pertanyaan itu bahwa Tuhan menciptakan, dari cerita itu Tuhan menciptakan manusia itu menurut citranya, seperti cerita Angelo dan Angela si kembar yang dianugerahkan kepada Pak siapa? Ibu Elisa bersama Pak Mario menganugerahkan kedua anak kembar, si Angela dan si Angelo. Mereka itu memiliki kemiripan dengan ayah dan ibu mereka karena mereka itu citra dengan Allah. Lalu yang berikut, untuk mendalami lebih lanjut pada pembelajaran hari ini, kita lanjut ke dasar biblis. Apakah dasar biblis berkaitan dengan cerita itu? Kita sama-sama membaca. Silakan. Sama-sama membaca di papan tulis. Kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 27. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang berayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Baik, terima kasih kalian sudah membaca dasar biblis. Kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27. Silahkan kalian duduk dalam bentuk kelompok dan mengerjakan 5 pertanyaan di papan tulis. Silahkan, Ibu berikan kamu 5 menit. Sudah? Silahkan. Yang mempresentasikan duluan hasil diskusi yaitu kelompok 1. Silahkan maju.
kelompok 1. Apa itu citra Allah? Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sebagai penciptanya. Apa arti manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Manusia diciptakan Tuhan menurut gambar dan memberi martabat yang luhur kepada manusia. Apa tugas yang diberikan Tuhan kepada manusia yang telah diciptakan seturut citranya? Tugas manusia sebagai citra Allah adalah mengolah dan melestarikan alam semesta ciptaan Tuhan. Berilah 3 contoh perbuatan yang sesuai dengan martabatnya sebagai citra Allah. 3 contoh manusia sebagai citra Allah: mengampuni orang-orang yang bersalah, membantu dan mengasihi orang-orang yang miskin, kelaparan, atau mendapat musibah. Bagaimana Tuhan menciptakan manusia sesuai dengan martabatnya sebagai citra Allah? Menjalani persaudaraan dengan orang-orang di sekitar kita. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil. Coba kamu sama-sama membaca citra Allah itu artinya apa? Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sebagai penciptaan. Baik, terima kasih. Silahkan duduk. Kita lanjut ke kelompok 2. Silahkan maju. Kelompok 2. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada kami kelompok 2. Apa itu citra Allah? Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sebagai penciptaannya. Apa arti manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Manusia diciptaan Tuhan menurut gambar dan rupa Allah, berarti Allah memberi martabat yang luhur kepada manusia dan mengangkat manusia sebagai wakil yang menangkap wajahnya. Apa tugas yang diberikan Tuhan kepada manusia yang telah diciptakan seturut citranya? Tugas manusia sebagai citra Allah adalah mengolah dan melestarikan alam semesta penciptaan Tuhan. Berilah 3 contoh perbuatan yang sesuai dengan martabatnya sebagai citra Allah. 3 contoh manusia sebagai citra Allah: mengampuni orang-orang yang bersalah, membantu dan mengasihi yang miskin, kelaparan, atau mendapatkan musibah. Bagaimana Tuhan menciptakan manusia sesuai dengan martabatnya sebagai citra Allah? Menjalin persaudaraan dengan orang-orang di sekitar kita. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan. Coba kami sama-sama menjawab tugas yang diberikan Tuhan kepada manusia yang telah diciptakan seturut citranya. Tugas manusia sebagai citra Allah adalah mengolah dan melestarikan alam semesta ciptaan Tuhan. Baik, terima kasih. Silahkan duduk. Kelompok yang terakhir. Silahkan maju. Kelompok yang terakhir. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan kepada kami kelompok 3. Apa itu citra Allah? Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sebagai penciptanya. Apa arti manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Manusia diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Allah, berarti Allah memberi martabat yang luhur kepada manusia dan mengangkat manusia sebagai wakil yang menampakkan wajahnya. Apa tugas yang diberikan Tuhan kepada manusia yang telah diciptakan seturut citra Allah?
Tugas manusia sebagai citra Allah adalah mengolah dan melestarikan alam semesta ciptaan Tuhan. Berilah 3 contoh perbuatan yang sesuai dengan martabatnya sebagai citra Allah. 3 contoh manusia sebagai citra Allah: mengampuni orang-orang yang bersalah, membantu dan mengasihi orang-orang yang miskin, kelaparan atau mendapat musibah. Bagaimana Tuhan menciptakan manusia sesuai martabatnya sebagai citra Allah? Menjalin persaudaraan dengan orang-orang yang di sekitar kita. Baik, terima kasih untuk kelompok yang terakhir sudah mempresentasikan hasil. Silahkan duduk. Baik, terima kasih. Kalian sudah membentuk kelompok dan menjawab pertanyaan dari dasar biblis itu. Ibu mengambil kesimpulan dari 3 kelompok yang sudah presentasi hasil di sini. Jadi dari 5 pertanyaan itu menyimpulkan bahwa citra Allah itu artinya mirip dengan Allah. Dan manusia diciptakan Tuhan itu menurut gambar dan rupa Allah. Dan tugas manusia sebagai cipta Allah adalah mengolah dan melestarikan alam semesta ciptaan Tuhan. Lalu 3 contoh yang diberikan manusia, diberikan tugas dari Tuhan Allah kepada manusia itu: mengampuni orang-orang yang bersalah, membantu dan mengasihi orang-orang yang miskin, kelaparan atau mendapatkan musibah, menjalin persaudaraan dengan orang-orang di sekitar kita. Semua sudah menjawab dengan benar dan baik. Sekarang kita bangun untuk ice breaking tepuk titik. Tepuk titik. Titik, titik. Titik, titik. Wakala, wakala. Intrada, intrada, in, in, in. Intrada, intrada, in. Dadanya dada wali, walinya wali kota, kotanya Haubeli, Haubeli paling oke. Bergerak action. 1, 2, 3. Silahkan duduk, terima kasih. Kita lanjut. Ibu mau menyimpulkan hasil pembelajaran kita dari awal dan akhir tentang manusia diciptakan sebagai citra Allah. Jadi, ibu mau menyimpulkan kembali bahwa manusia itu diciptakan Allah menurut gambar dan rupa Allah. Dan manusia itu di hadapan Allah, manusia itu diberikan tugas. Tugas yang terpenting yaitu menjaga dan memelihara, lalu melestarikan lingkungan di sekitar kita. Jadi baik, terima kasih kalian sudah mengikuti pelajaran hari ini dari awal dan akhir dengan baik. Sekarang tugas mandiri untuk kalian yaitu merefleksikan diri. Yang pertama, sama-sama membaca. Kamu selalu bersyukur atas karya ciptaan Tuhan yang telah memberikan martabat luhur bagi manusia sebagai citra Allah. Kamu selalu bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan martabat citra Allah. Apakah kamu selalu bersikap hormat terhadap sesama manusia sebagai citra Allah? Baik, terima kasih. Tugas mandiri untuk kalian yaitu merefleksikan diri, pulang dan refleksikan diri kalian masing-masing. Apakah
kamu selalu bersyukur atas karya ciptaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita? Lalu apakah kamu selalu bersikap bertingkah laku sesuai dengan martabat yang diberikan Tuhan sesuai dengan citra Allah? Lalu yang berikut, apakah aku selalu bersikap hormat terhadap sesama manusia sebagai citra Allah? Sebelum menutup pelajaran hari ini, marilah kita berdoa untuk doa penutup. Silakan salah satu pimpin doa. Tangan ke atas, 1, 2, 3. Tangan ke atas, menyapa hitam. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Marilah kawan siap berdoa. Marilah kita berdoa atas nama Bapa, Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Jaga dan lindungilah kami agar kami tiba di rumah dengan selamat. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu lewat perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Atas nama Bapa, Silakan duduk.